Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matilillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, karena semua kenikmatan yang diberikan Allah itu sesuatu yang sangat berarti buat diri kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita sampaikan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari masa kegelapan ke masa yang lebih baik. Ibu-ibu taklim TMS ya, taklim malam Senin ya. Taklim malam Senin, program dari Rumahku, Taklimul Quran dan Sunnah. Mungkin sedikit gambaran materi faraid ya, dulu faraid atau waris yang disampaikan oleh Ustaz Ikhwan. Itu materi yang sudah dijelaskan, hubungan keluarga dalam faraid, definisi faraid, yang berhak menerima faraid berdasarkan pada Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Kemudian perbedaan antara hibah, wasiat dan waris dalam hukum Islam. Dan insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan materi. Nanti setelah Ustaz Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ikhwan datang melanjutkan materinya, kan, tetapi akan diteruskan dengan materi 10 penyimpangan dalam faraid atau waris. Itu pun akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ikhwan. Mengingat materi yang berhubungan dengan faraid itu banyak kasus, banyak kondisi, banyak ragamnya gitu ya. Walaupun mungkin hukum-hukum Islam yang paling jelas itu ya memang faraid sebetulnya. Karena memang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, merupakan suatu gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Al-Baqarah bahwa ketika musibah itu datang maka semua akan kembali kepada Allah. Ketika Allah ciptakan manusia secara zahir antara manusia yang laki-laki dan perempuan, pada prinsipnya Allah titipkan ruh pada diri kita gitu ya. Kenapa? Pada dasarnya kalau kita bicara tentang ruh, itu yang memiliki kan Allah gitu ya. Kalau kita lihat, tangan kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat dengan segala kelengkapannya. Satu jari kita terpotong ada di lantai, sudah tidak bisa bergerak lagi. Berarti sebetulnya ruh itulah yang sebetulnya yang menyebabkan ini kita bisa bergerak gitu. Jadi kalau kita merujuk kepada alladzina idza asabathum musibah, nah jari ini terlepas sudah tidak bergerak lagi, berarti yang menggerakkan itu kalau bahasa medisnya nyawa, tapi kalau bahasa Islamnya ruh sebetulnya.
Karena pada dasarnya ruh itulah yang membuat jasad ini bisa bergerak. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi hal-hal di muka bumi ini, pada dasarnya pertanggungjawabannya terhadap ruh sebetulnya. Jadi hukum waris itu timbul akibat apa? Akibat ketika manusia diciptakan oleh Allah, ruhnya itulah yang dititipkan. Kalau kita bicara tentang sifat dasar ketika manusia diciptakan oleh Allah, ada 3 unsur ya. Apa aja Bu? Mungkin unsur apa yang menciptakan manusia? Yang pertama tanah, ya kan? Terus yang kedua apa? Tulang rusuk. Yang ketiga air mani, maaf ya. Jadi ketika Allah ciptakan manusia dari tanah, pada saat itu ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Adam di surga sendirian, kemudian Allah melihat kenapa sendirian di surga di tempat yang demikian, dia ciptakanlah wanita dari tulang rusuk bagian atas. Kan tulang rusuk bagian atas ya. Kenapa nggak milih tulang punggung sih? Bukan tulang kaki. Kenapa tulang rusuk? Inilah yang menjadi menariknya. Sebelum ke bab waris, sifat dasar makhluknya itu kan seperti itu. Jadi ketika Allah ciptakan Siti Hawa menjadi pasangan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan dari tulang rusuk sebelah kanan mendekati kolom hati. Artinya disitulah peran. Kalau kemarin ada pengajian dari Habib Abdurrahman, jadi terkadang ketika hati itu dititipkan kepada laki-laki, maka dia harus mengerti tentang wanita. Hukumnya lagi, ketika laki-laki diciptakan, maka dia punya 4 hal yang harus menjadi tanggung jawabnya, kan gitu kan? Ibunya, istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuan. 4. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang sudah ditentukan. Kalau milihnya bukan tulang rusuk sebelah kiri, tulang kaki, jadi suruh jalan terus kan. Jadi sebetulnya itu yang menjadi catatan penting dalam kejadian manusia sebelum memasuki bab waris. Jadi ketika manusia diciptakan dari 3 unsur, tapi ketika unsur pertama diciptakan, tidak ada lagi penciptaan dengan tanah lagi gitu. Kemudian yang kedua, ketika diciptakan dari tulang rusuk juga tidak ada lagi penciptaan manusia, dan yang terakhir adalah sperma dan ovum. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya penciptaan manusia itu mengapa menjadi sebuah hubungan. Makanya hubungannya dengan waris adalah ketika diciptakan lelaki dan perempuan, kemudian ijab kabul ya di hadapan, kalau kita sekarang adalah penghulu. Kalau dulu zaman Nabi Adam dan Siti Hawa, yang nikahin siapa? Enggak ada penghulu ya. Jadi siapa yang nikahin? Ayo. Terus kemudian maharnya apa waktu itu? Maharnya apa ya? Ternyata hanya syahadat. Karena pada saat Nabi Adam diciptakan, dia melihat tiang-tiang aras itu ada tulisan Muhammad kan gitu. Ini sedikit aja prolog dari saya sambil menunggu Ustaz. Jadi ketika diciptakan, kemudian diijab kabulkan, maharnya apa? Kan gitu. Ya itu syahadatain tadi kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wa syukru lillah ala ni'matillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari fikih mawaris tentang definisi, tentang hukum-hukumnya, dan juga tentang orang-orang yang mendapat waris serta bagian-bagian paling tidak orang-orang yang mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 diterangkan bahwa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain al-ayah, banyakkan panjangan ayatnya. Jadi waris ya, Allah mewasiatkan atasmu tentang pembagian pusaka atau waris untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua anak perempuan. Kemudian tentunya di dalam apa yang disampaikan Pak Ahmad Sarwat LCMA tentang penyimpangan atau perubahan nilai-nilai hukum yang ada di Al-Quran dengan praktek di lapangan. Artinya pada kenyataannya secara pembagian waris kepada yang sebenar-benarnya, kepada ahli waris yang sebenar-benarnya sesuai dengan syariat agama Islam atau yang telah ditentukan dalam Al-Quran Al-Karim. Ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Maka dari itu sesungguhnya buku kecil ini bukan terjemahan dari salah satu kitab. Barangkali buku ini menerangkan tentang kejadian yang ada di masyarakat, terutama bagi umat Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran atau ketentuan Al-Quran. Tentunya bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi ayat-ayat Al-Quran yang sudah otentik, Al-Quran yang tidak bisa dirubah sebenarnya, dan itu pasti harus seperti itu, berpedoman kita pada Al-Quran dan hadis tentang teknis pembagian waris itu sendiri. Dulu juga pernah kita singgung pada minggu yang lalu bahwa terkadang bagian anak laki-laki bisa disamakan dengan perempuan berdasarkan hukum adat, berdasarkan musyawarah seperti itu. Yang itu sebenarnya itu menyimpang daripada ketentuan hukum yang ada di Al-Quran. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ini jelas nyata bahwa Al-Quran di sini telah menggariskan bahwa hak waris laki-laki itu dua bagian dari perempuan. Terkadang di antara ahli waris merasa dia juga anak, dia juga bapak gua, lalu juga sama kan gitu. Ingin disamakan. Yang sering terjadi itu dibagi rata. Nah, di sini berarti penyimpangan yang terjadi.
Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, untuk mengikuti aturan yang telah ada di dalam Al-Quran ini, mengikuti aturan-aturan sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Coba ibu-ibu kadang-kadang kalau bapak kita meninggalkan harta warisan yang cukup banyak, kemudian ketika dibagi bagian saudara kita yang laki-laki 2 kali lipat dari kita, kadang-kadang kan ini rasa, ibu ya, ada nggak rasa iri gitu? Gitu pasti itu. Nah, terkadang masing-masing ahli waris, terutama yang laki-laki dengan perempuan ini, bukan laki-laki, bukan tanggung jawab kepada istri gue dan sebagainya. Lalu kan ditanggung sama suami, kan begitu bahasanya nih. Nah, ini kadang-kadang ada yang tidak mau menerima. Untuk menetralisir itu semua melalui musyawarah, melalui hukum adat yang biasa udah bagi rata aja deh. Itu sering terjadi. Padahal itu suatu penyimpangan. Jadi penyimpangan pembagian ini ya, pertama ketentuan Allah dalam Al-Quran itu dilanggar yang semestinya laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Nah, kemudian juga di samping itu ya, membagi waris ketika hidup. Nah, ini juga satu hal yang salah. Kemarin juga kita singgung juga tuh, ya, iya udah dibagiin biar nggak pada cekcok itu nanti. Inilah warisan yang kayak begini nih juga salah. Nah, maka dari itu disinilah ibu sekalian, kita nih masalah warisan ini masalah yang sensitif, tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada. Ini sangat bagus sekali menurut saya ini. Jadi terjadi penyimpangan ini ingin diluruskan ya, oleh Mukarram Pak Ahmad Sakhawat, di mana teknis pembagian waris itu sering terjadi ketidaksesuaian dengan hukum Islam sendiri yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu kita perlu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah seperti itu bagiannya ya sudah. Paling tidak kita harus menerima. Insya Allah yang namanya harta warisan itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan berkah. Banyak juga terjadi orang yang ingin meraup harta warisan, bahkan suka sebagi-baginya terhadap saudara-saudara kita yang kurang, ya maaf istilahnya, ya kurang pinter lah. Itu bisa diatur tuh bagiannya, padahal bukan segitu. Ini semuanya sebetulnya harus dibagi dengan sesuai porsinya masing-masing. Dan kebanyakan orang yang agak rakus dengan harta warisan itu, maaf ya, terkadang lebih cepat habisnya, ada juga lebih cepat dipanggilnya. Nah, ini harus benar-benar kita kadang-kadang saudara yang merasa dirugikan, merasa dibaginya sekedarnya saja, itu gondoknya biar makan lah, biar gendut terus, biar macam-macam gitu ya Bu ya. Iya, pasti begitu Bu. Ini kalau udah soal jatah kita dikurangin, jatah kita nggak dibagi, ini menjadikan perasaan kita tuh nggak nerima.
sudah dibagi sebagian daripada laki-laki, udah begitu dikurangin lagi atau dia dibodoh-bodohin lah gitu. Itu sering terjadi. Maka dari itu kita perlu memang disuruh belajar fikih mawaris ini biar kita paham, biar kita ngerti, oh ini bagian-bagiannya, oh ini aturan-aturannya. Nah ini yang harus kita pelajari. Sama Pak Ustadz, saya juga ini yang dulu ya kalau warisan kan kadang-kadang kita agak males ininya, jumlahnya, pembagiannya, ya. Ini artinya apa tuh? Jelimet begitu tuh. Jadi kita ngitung-ngitung harta warisan, padahal yang orang tua berikan warisan hanya sedikit lah. Jadi ngitungnya itu yang puyang kita. Ada yang meninggal, hitung lagi. Nah ini merupakan salah satu ya ilmu yang memang kata Rasulullah juga ini akan dicabut ilmu masalah faraid ini. Ya. Artinya karena tidak dihiraukan oleh umat Islam itu sendiri, sehingga dalam teknis pembagian warisan sering melenceng, sering salah dalam teknis pembagian. Nah maka dari itu dalam teknis kita membagi waris, terutama barangkali kalau orang tua kita masih ada, mungkin masih ada harapan tuh dibagi gitu ya. Kalau yang udah enggak, makanya itu agak aneh juga tuh. Jangan mengharapin lagi, udah habis deh misalnya. Tapi kalau anak kita yang laki-laki meninggalkan warisan, kalau memang anaknya itu misalnya 1 atau 2 anak, bisa kita juga kebagian warisan sebagai orang tua, bisa. Nah maka dari itu ibu sekalian, ya untuk lebih barangkali fokusnya untuk ini bisa kita melalui tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaannya juga enggak jelimet juga nih. Puyeng masalah gini nih warisan ini. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita terhadap warisan, teknis pembagian warisan di dalam hukum fikih mawaris. Silakan mungkin. Ya, silakan. Mari di sesi pertama biar tertib 3 gitu. Boleh. Ya. Jadi maksudnya biar dari ibu siapa, silahkan. Kebetulan pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tadi yang Bapak bilang kan, kalau kita punya anak meninggal, itu hubungannya berarti ketika laki-laki yang belum menikah, harta yang didapat sebelum menikah itu berarti milik keluarganya. Tapi harta yang didapat setelah dia menikah berarti itu milik dia dan istrinya. Betul. Nanti kalau dia meninggal berarti harta yang dia dapat sebelum menikah itu apakah otomatis semua ke ibunya atau dibagi juga ke istrinya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua, di sini kan ada penyimpangan ya Pak Ustadz. Jadi penyimpangan itu terjadi adalah ketika orang yang diberi amanah untuk memberikan warisan tidak memberikan kepada ahli waris. Apakah yang meninggal, orang tua yang meninggal yang memberikan amanah itu misalnya dihapus atau tetap berjalan Pak, meskipun warisannya itu tidak sampai ke ahli waris? Itu Pak, terima kasih. Istri itu tetap dapat, istri dapat, ya kan? Dan orang tuanya juga itu dapat, ya. Karena apa? Karena dia kan nggak punya anak, gitu kan ya? Nggak punya anak. Istri tetap dapat dia. Kalau nggak punya anak berapa bagiannya? 1/6. Maka dari itu
sisa daripada itu atau ini bapaknya ke orang tuanya itu bisa mendapatkan warisan itu sendiri. Ketika udah nikah kan harta yang dulu dia dapat kerja ini masuknya dalam waris juga atau tidak? Misalkan dia beli rumah, beli tanah, beli mobil, tapi sebelum nikah, pas habis nikah itu jadi waris kan? Ke istrinya, Kebagian, bapaknya juga kebagian. Tapi saudara kita enggak istilahnya ya. Karena apa? Warisan dari bapak kita nanti yang mendapatkan. Ya, jangan sampai kita harta yang sudah dicari untuk persiapan anak-anak kita sebagai ahli waris ya, dicabut, dicomot orang. Maka disinilah kehati-hatian kita dalam mengurus harta itu. Tentunya ini kalau hal itu terjadi kan bukan keinginan orang tua kita kan sebenarnya, nggak tahu dia. Yang jelas orang yang tidak amanah jelas dia punya berdosa besar, apalagi terhadap ya katakanlah yatim, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Semestinya mereka menikmati warisannya, warisan dari orang tuanya, ternyata dibawa orang lain. Maka dari itu paling tidak kesedihan ataupun perasaan orang tua kita yang meninggal ini tentunya merasa sedih karena apa? Warisannya tidak sampai kepada anak-anaknya atau ahli warisnya. Hukum daripada ini jelas yang membawa harta warisan para anak-anak yang mendapatkan warisan itu dosanya besar sekali. Itu kayaknya begitu, seperti itu Bu. Oke, mungkin ada lanjutan. Silakan pertanyaan untuk mengembangkan materi ini. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, ketika orang meninggal kan seharusnya warisan itu lebih bagus cepat dibagikan. Ya. Namun ada kalanya ketika misalnya ada anaknya banyak dan ada yang kurang mampu menempati rumah orang tua dan itu cuma satu-satunya warisan, itu bagaimana Pak Ustadz? Yang lain misalnya pengen segera dijual gitu ya, sedangkan ada anak yang lain yang belum bisa mandiri gitu. Sebaiknya itu bagaimana Pak Ustadz? Anaknya banyak, yang ditinggalin cuma serumah-rumahnya. Sebetulnya sangat bijaksana kalau saudara yang sudah mapan itu tidak lagi menengok ke warisan seadanya seperti itu. Itu anak yang sangat bijak. Apalagi bisa memberikan jalan keluar. Kakak yang mampu, yang sudah mapan, bisa memberikan sebuah solusi terhadap saudara-saudara. Padahal itu suatu hal yang luar biasa. Contohnya begini, misalkan kakaknya punya suatu usaha. Dari usaha tersebut dia sekian puluh juta, sekian ratus juta, kemudian dia kan harus mengeluarkan zakatnya itu 2,5% misalnya. Itu cukup untuk dibagikan ke saudara-saudaranya. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil dan ila akhir ayat. Artinya kita lebih mengutamakan saudara yang terdekat. Meskipun oke ada anak yatim, duafa kita berikan. Tapi wa atizal qurba haqqahu ini orang yang lebih berhak itu adalah kerabat dekat kita yang lebih diutamakan. Jangan sampai mentang-mentang kita saudara yatim, saudara kita tetap aja. Nah ini yang semestinya itu digarisbawahi, lebih patut, lebih tepat kalau
kasih kepada saudara-saudara terdekat, adik-adiknya, dikasih modal untuk usaha, dia kan bisa bergulir itu, bisa berkembang nanti. Itu sebetulnya yang sangat diharapkan seperti itu. Itu tuntunan Al-Quran, hadis Rasulullah juga banyak tentang itu. Kadang-kadang kita cuma melirik kepada anak yatim, ya, duafa, sedangkan saudara kita masih banyak yang memerlukan. Nah itu. Jadi intinya adalah kalau memang adanya itunya rumahnya doang itu, sebaiknya orang yang mapan punya kebijakan untuk bagaimana caranya supaya ini tetap di, ya, selama adik-adiknya belum mampu, tempatnya aja di situ, gitu. Ya, sikonnya memang sih, iya, memang harus dibagi. Kalau memang hukum warisnya seperti itu ya dibagi. Cuman kalau memang kalau dijual, kalau dibagi 10 orang nggak saudaranya misalnya, ya cuma segitu. Nah ini bagaimana kan? Kecuali yang sudah mapan, udahlah, aku sih ngambil itu buat kamu aja. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Nah itu. Cuma mampukah dia nanti setelah dibagi warisannya itu beli rumah? Nggak cukup, ngontrak lah itu dah. Ya. Itu sih terserah, tinggal rundingan bagaimana agar tetap warisan orang tua itu bisa kita bagikan kepada anak-anak ataupun ahli waris. Itu tinggal dirundingkan dengan saudara-saudaranya semua. Saya kira begitu. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan lagi untuk kembangkan. Ada seorang suami istri. Nah, mereka itu masing-masing membawa anak. Yang istri itu membawa anak 1, yang suami itu membawa anak 2. Tapi suami istri sudah meninggal. Nah itu bagaimana pembagiannya? Kau nggak punya anak. Jadi ini anak masing-masing bawaan, ya gitu. Soalnya ini juga terjadi. Itu aja Pak Ustaz. Iya. Jadi ini ceritanya janda ketemu duda. Nah, gitu. Janda ketemu duda, masing-masing bawa anak. Kemudian kita juga perlu bertanya lagi, harta yang ada ini, harta suaminya, kan belum, misalnya belum sebulan kaya, atau setelah itu. Oh. Berusaha. Artinya suaminya sih tidak punya apa-apa lah gitu. Masya Allah. Ini kan, nah inilah kalau Pak Roid ini, Masya Allah.
Ini pembacaannya gimana nih Ustaz ini? Masya Allah. Saya mau, nih pertanyaannya saya mau urai dulu sedikit ya Ustaz ya. Saya urai sedikit. Suami istri, janda ketemu duda. Oke, sekarang pertanyaannya, waktu dia jadi duda, sudah selesai belum warisnya? Oke, berarti kan itu jadi acuan dulu ya Ustaz ya. Kemudian janda pun sama, ketika dia jadi janda, sebelum ketemu nih sama si duda keren ini kan gitu ya. Tapi nggak bawa rumah. Itu sudah selesai belum? Nah ini yang harus jadi pertanyaan dulu. Anggaplah sudah selesai, oke ya, kita nggak usah perpanjang itu. Tapi pada dasarnya peninggalan. Jadi seperti tadi yang saya cerita, kalau hubungan itu kan terlibat karena ada izin kabul ya Ustaz ya. Tapi pernikahan itu yang sebelumnya seperti apa? Enggak, kita tutup dulu. Yang dia jadi duda bagaimana, dia jadi bagaimana. Nanti itu harus diperjelas. Kemudian yang terlihat adalah si duda punya anak satu, ya. Punya anak dua, si janda punya anak satu. Si duda laki perempuan, si janda laki-laki. Yang meninggal siapa nih? Oh, janda meninggal. Tapi nggak punya anak dari kedua itu. Jadi ini istrinya sebetulnya kan sumber misalkan rumah ini adalah milik istrinya. Nah itu. Itu permasalahan milik istrinya. Iya. Dan ketika bapaknya meninggal, si anak yang dari suami ini, iya sebetulnya nggak punya hak dia sebetulnya. Tapi dia merampas gitu. Subhanallah. Aduh. Kecuali itu bapaknya, milik bapaknya rumah itu. Itu meskipun seperti itu, tetap ibunya punya hak, punya dapat bagian dari waris itu. Karena adanya perkawinan. Kalau ini bapaknya nggak bawa apa-apa, anaknya dua. Setelah bapaknya meninggal, anaknya menguasai rumah itu. Bahkan si ibu kasih aja tuh surat. Itu ibu ya. Ya Allah. Ini sebenarnya sesuatu yang ya memang terjadi di lapangan. Hal-hal seperti ini yang ketika sudah menikah itu sudah tidak terlihat apa dari istri atau dari suami. Saya ketika dia menikah, bukan si duda dan janda ini menikah, mau itu bawa istrinya bawa, suaminya bawa. Ini kalau udah menikah berarti jadi satu nih. Itu ya tadi kan hukumnya begitu. Cuma kan kalau waris kedua anak ini kan masih nyangkutin di sana yang laki-laki dua anaknya itu. Jadi hukum warisnya kan di sini sebetulnya karena ini kalau mau dapat seperempat dari jatah ibunya, sedangkan dia tidak memiliki harta apa-apa. Ini harusnya tidak dapat yang laki-laki kedua. Karena ada dua yang tidak. Nah yang jatah ini tetap dia kebagiannya seper-8. Ya, seper-8. 7/8 itu diserahkan yang itu perempuan ya. Oh laki langsung ke anaknya 7/8 langsung sudah pasti positif. Hukum positif itu mah ya. 7/8 hukum positif kepada anaknya. Jadi istrinya dari ibu. Nah yang anak bawa suami enggak. Karena yang lebih berjibaku ini istrinya. Yang meninggal
Yang bapaknya apa ibunya? Karena oh ya itu kalau ibunya dulu mungkin masih separuh ya. Iya. Dapat separuh. Karena kan sama-sama nggak punya anak nih. Tapi karena duluan itu ya itu jadi tidak berlaku nih. Nggak anak kedua ini. Cuman kita dikuasai. Ngerasa apa? Nah disinilah kita putar ke sana putar ke sini, kondisi kayak begini itu membingungkan sebetulnya memang. Ketemu, cuma alangkah zolimnya anak laki-laki ini yang dari sana. Baik anak. Jadi kadang-kadang gini ya, sering sekali ketika seseorang mengurus waris itu menjelaskannya tidak jelas, sehingga solusinya pun jadi tidak jelas. Bapak saya meninggal, yang ditinggal kita 3 bersaudara. Nah, saya yang pertama, yang kedua, yang nggak cerita. Padahal sebetulnya cerita awalnya itu gimana? Jadi kan kalau kayak gitu kan disusah. Mungkin dia dapat ceritanya, oh itu jatahnya kan seperlapan. Cuman karena nggak punya anak, jadi sebetulnya warisan masuk ke sini semua kan gitu. Nggak taunya hartanya dari dia. Nah itu yang kadang-kadang ya hukum itu kembali lagi alladzina idza asabatum musibah itu kalau udah namanya ya itu yang paling ngeri apa ayatnya saya lupa cuma artinya gini, ketika engkau ingin melihat manusia berjalan di muka bumi yang merupakan ahli neraka adalah ketika dia tidak bisa menyelesaikan hak waris bagi manusia, karena tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua harta itu dari mana? Dari Allah. Kenapa? Karena udah nggak ada kan orangnya. Tapi ketika dia hadir di muka bumi ini punya kewajiban harus diselesaikan. Nah itu sebetulnya. Saya kalau baca itu cuma lupa ayat. Tapi artinya insya Allah ini luar biasa. Karena ini banyak terjadi di masyarakat ya. Kisahnya begini, kisahnya begini. Itu memang kita harus matangin juga ini masalah fikih mawaris, faraid. Karena jangan sampai salah hitung, salah bagi, salah persepsi, nanti akhirnya timbul perselisihan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, misalnya ada suami istri gitu ya, anaknya perempuan semua, Pak. Apabila misalnya meninggal, anak perempuan kan dapat 23 ya, dibagi 4 kan, istrinya 1/8, begitu ya Pak Ustadz. Nah sisanya itu ke saudara bapaknya apa ke mana? Yang sisanya sebagian. Ya saudara bapaknya, misalnya pamannya gitu, laki-laki. Bisa. Itu semuanya di situ. Sisanya itu. Iya. Ya udah, terima kasih. Kadang-kadang kan begini, tahu nggak bertorong-torong? Ya, bertorong-torong itu bahasa Belanda. Lu aja dah, lu kan kayaan gitu, lu kan nyerah-nyerah gitu. Ini semuanya sering terjadi. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak yang soleh dan solihah, orang-orang yang benar-benar birrul walidain, mau menghormati orang tuanya, mau berjariah bersedekah, insya Allah kalau kita ngeluarin sekian pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan begitu. Ini kan kadang-kadang beratnya begitu. Setan yang paling pintar kalau
ya dia kaya no banyak kan, kita mah dikit aja deh. Itu kan seperti itu. Nah hal-hal seperti ini ya kita selesaikan dulu persoalan orang tua kita yang meninggal, sehingga tidak lagi ada sangkut paut utang piutang. Bahkan Rasulullah nggak mau nyolatin jenazah yang punya hutang. Itu karena itu tetap nanti sampai di akhirat nanti ditanya. Kita aja kadang-kadang punya hutang ya, kalau dikit kali lupa, kadang-kadang kan begitu. Udah terlalu lama lupa mau hutang. Sebetulnya hutang kan suruh cepat-cepat dibayar. Gitu. Kadang-kadang setahun, 2 tahun, belum akhirnya lupa ada bablas. Nah ini harusnya kita tanyain, siapa orang tua saya ini meninggal, ada nggak sangkutan? Begitu mestinya. Kadang-kadang kan orang tua nggak nyatet, saya utang sama si Fulan. Kadang-kadang nggak seperti itu ya. Misalkan ketika orang tua kita meninggal, ada sahabat-sahabatnya, Pak doain, maafin orang tua saya meninggal. Ada nggak sangkut pautnya dengan hutang piutang? Ada sih, tapi itu saya ikhlaskan, saya bebaskan. Tuh, selesai. Berarti kan sudah putus tuh kewajiban membayar. Kita ada niat membayar, tapi orang tersebut mengikhlaskan. Ini luar biasa. Tapi kalau ada yang insya Allah jangan sampai pura-puraan. Iya bapak lu dulu utang gua padahal enggak. Nah itu gua tanya ini, itu nggak boleh. Jangan pura-pura. Masa kita nanya sama orang tua, bapak dulu ngutangin nggak? Piutang nggak sama orang? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kadang-kadang orang ada aja sih yang begitu. Mudah-mudahan sih tidak. Silakan, ada lagi. Jadi apakah berdosa orang yang mengabaikan warisan? Maksudnya, jadi karena dia mampu, dia tuh kayaknya udah nggak mau warisan itu, tapi saudara-saudaranya berantem gara-gara warisan itu. Iya, jadi dia udah gitu kayak gitu tuh Pak, kayak gitu ada tapi kan kebagi. Dia minta, punya orang itu kayaknya nggak kayak yang terlibat tapi iya, ya gitu itu gimana tuh Pak Ustadz? Tahunya dia nggak mau bersengketa tapi ya istilahnya apapun hasilnya dia mau terima gitu. Artinya kalau memang ada yang mau mengurus itu silakan aja kan gitu kira-kira ya. Ya, sesuai dengan yang tadi juga sudah kita paparkan bahwa paling tidak warisan itu sebaiknya secepatnya diurus, dibagi, diatur kepada saudara-saudara yang berhak menerima waris itu. Apabila yang lebih mapan itu, ya barangkali dia nggak terlalu berharap banyak terhadap itu. Tapi kan yang namanya hak waris itu tetap ada, kecuali nanti dia itu yang apa namanya, yang mampu itu, yang sudah mapan itu, ya sudahlah, aku terima, tapi aku bagi. Itu lain lagi ceritanya. Untuk mensegerakan ataupun menyelesaikan peninggalan waris ini memang harusnya disegerakan. Meskipun saudara yang satu dan yang mapan itu kurang begitu mau ngurusin, ya. Tapi ketika itu sudah terwujud, sudah teratasi, paling tidak kita dalam porsi pembagian itu tetap kita libatkan dia. Nih hak kamu, tetap waris ini kita bagi sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan. Kalau seorang perempuan kan misalnya porsinya
satu bagian dari dua bagian laki-laki. Kalau toh nanti dilihat besarnya nominal tersebut enggak begitu memadai lah, ya sudahlah, aku terima hak aku bagi lagi rata dengan saudara-saudara. Itu sih sah-sah saja. Cuma mensegerakannya ini, jangan mengabaikan. Kalau nggak diurus, nggak mau istilahnya sampai berlarut-larut. Padahal ada yang butuh, padahal ada yang sangat mengharapkan. Ini yang nggak boleh. Saya kira begitu. Mungkin sedikit Ustaz ya. Sebetulnya waris itu kan jadi bebannya perempuan atau laki-laki dalam proses pembagian itu. Laki-laki ya, pasti. Yang bertugas membagi itu kan laki-laki. Kalau ada anak laki-laki kan gitu. Ya mungkin itu yang kadang-kadang anak laki-laki karena dia ulet kerjanya jadi orang kaya, terus dia nggak mau ngurusin, udah pokoknya diurus aja. Ini sisa yang perempuan itu juga nggak boleh. Ya lanjut, mungkin pertanyaannya silakan. Jangan ini ibu, kayaknya ada yang mau ditanya. Bu ibu, dari tadi saya perhatiin mau nanya tapi bingung nanyanya. Udah Mika dikasih nggak apa-apa bu nanya. Ya, nggak bebas. Nanya ragu-ragu. Ya silakan. Maaf. Jadi maksudnya Pak Ustadz ini kan ahli waris mewasiatkan melestarikan warisan. Ya kan gitu maksudnya kan gitu. Anak-anaknya mau apa enggak? Nah, kalau saya pengalaman beberapa tempat, kalau bapaknya itu anak tunggal, selesai. Anak tunggal. Itu kan selesai. Karena cuma satu anaknya, apalagi laki-laki tunggal itu bisa, itu yakin sekali bisa dilakukan. Tapi kalau tadi anaknya beberapa, terus bapaknya punya wasiat itu, hukum warisnya dikembalikan lagi, harus dibagi dulu, terus baru disepakati, itu ya Ustaz, maksudnya Ustaz. Jadi maksudnya saat itu kelegowoan untuk kumpul itu, jadi tempat berkumpul itu harus disepakati. Tetap hukum warisnya tetap harus dijalankan. Berapa bagian, tapi itu disepakati gitu. Dan itu juga alangkah baiknya tertulis juga saja. Udah. Sepakat ya. Iya. Habis ya. Alhamdulillah, luar biasa Bang Boborait ini luar biasa lah, karena memang banyak hal. Tapi mungkin kalau saya boleh memberikan resume ya sedikit dari pertanyaan aja ya. Mungkin nanti materi 10 penyimpangan bisa dilanjutkan, bisa dilihat di buku itu akan terlihat. Karena memang betul kata Ustaz Ikhwan bahwa itu adalah sebuah rujukan, meluruskan saja gitu kan. Dan ada dasar-dasar berpikirnya yang tinggal ikutin saja kan gitu kan. Jadi pertanyaan, punya anak meninggal, harta hasil sebelum menikah dan sudah menikah, jawabannya sudah jelas. Karena sudah ada ijab kabul, maka dia menjadi satu kan gitu kan. Artinya ketika dia pun meninggal, apakah harta itu akan kembali ke orang tuanya? Jadi sudah terjawab ya. Pertanyaan yang kedua, gimana hukum hisab ketika waris belum dibagikan karena diamanahkan tidak menjalankan? Ya memang kembali lagi, waris ini adalah kewajiban laki-laki sebetulnya, bukan kewajiban perempuan. Tapi perempuan boleh memberi masukan kalau dia lebih mengetahui ilmunya gitu saja, kira-kira seperti itu.
Terus yang ketiga, mensegerakan warisan, sedangkan warisan masih digunakan salah sebagian anak masih menempati. Bagaimana menyikapinya Bu Yani bersama dengan Ibu? Jadi pada prinsipnya walaupun orang tua sudah mewasiatkan, mengingatkan pada anak-anaknya untuk supaya menjadi tepat, tetap hukum waris paling utama dilanjutkan dengan hal itu. Kemudian yang keempat, ada pernikahan janda dan duda. Ini lebih menarik karena memang pada prinsipnya hukum positifnya peninggalan dari suami ini ada sebagian yang dimiliki kan gitu oleh anaknya, adapun yang tidak dimiliki karena statusnya gitu kan. Kemudian yang kelima, suami istri, anak 4 perempuan semua berapa bagian yang didapat? Tadi 2/3 ya dari itu. Terus kemudian, apakah berdosa ahli waris mengabaikan warisan karena sudah mampu? Ya harus disegerakan. Jadi kalau dibilang berdosa selama urusan waris tidak diselesaikan, ya maka dia akan berdosa. Kemudian yang ketujuh, ahli waris 3 orang yang bungsu dianggap sebagai pewaris karena 2 kakaknya sudah dikuliahkan. Ini mungkin kalau sudah disepakati karena dianggap yang bungsu ini menerima, segera diurus surat hibah. Itu bisa dilakukan di desa. Untuk kelanjutannya, minimal udah dapat surat hibah sudah selesai, tinggal balik nama kan perlu biaya yang lebih besar kan gitu ya. Nah itu. Kemudian ketentuan waris yang bertujuan melestarikan warisan ini kembali lagi tadi harus berpatokan pada hukum waris. Yang ke-9, janda punya anak angkat dan menyampaikan wasiat khusus anak angkat. Jadi wasiat warisan khusus untuk anak angkat itu pun tidak bisa, tetap harus menggunakan hukum waris. Cuman ya untuk masalah teknis dibahas lebih lanjut oleh keluarga saja. Karena kan ini masalahnya kan ketika bersikukuh dengan wasiat itu karena beliau masih hidup. Ketika beliau sudah tidak, berarti kan hubungannya dengan anak angkatnya itu. Ya mudah-mudahan anak angkatnya itu soleh gitu kan. Atau anak angkatnya solehah gitu. Jadi kan ketika diberi gambaran dia mau, oh iya ini peninggalan. Jadi ya itu mungkin seperti itu. Sedikit tambahan dari saya, memang maaf Ustaz ya, ada 3 hal yang tidak akan berhenti bagi manusia ketika dia sudah tiada: sedekah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan soleh. Tetapi dari 3 unsur ini, menurut pandangan beberapa orang guru saya, disebut sedekah itu terdefinisi tidak terdefinisi, karena itu hanya urusan manusia dengan Allah. Tidak ada definisi. Kemudian ilmu yang bermanfaat pun tidak berdefinisi juga. Apa ilmu goreng nasi, apa ilmu nyopet, apa ilmu ini waris, kita nggak pernah tahu manfaatnya gimana. Tidak terdefinisi. Maksudnya tidak terdefinisi adalah tidak tahu faedah dan manfaat langsung gitu. Soleh dan solehah juga enggak. Apakah yang disebut soleh itu yang selalu pakai peci, yang selalu pakai gamis? Kan enggak juga. Yang solehah selalu pakai jilbab syar'i? Kan enggak juga. Ternyata dari 3 unsur ini yang bisa kita definisikan cuma doa. What is the meaning doa? Ud'uni astajib lakum. Udah jelas, mintalah padaku, niscaya akan aku berikan. Sehingga apa? Ketika engkau berada di muka bumi ini, doalah itu yang bisa didefinisikan apa yang harus kita lakukan. Jadi warisan berdoa aja, mudah-mudahan lancar semua. Berdoa aja, mudah-mudahan anak angkatnya nggak kekeh gitu. Berdoa aja, mudah-mudahan tadi kakaknya nerima, mudah-mudahan bapaknya rubah wasiatnya kan gitu kan. Itu artinya saya menambahkan sedikit tentang ini adalah ya kita dari 3 hal yang tidak akan berhenti di muka bumi ini ketika manusia sudah tiada itu, ternyata yang bisa didefinisikan cuma doa. Ud'uni astajib lakum. Mungkin itu saya tutup majelis ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maka akan saya kembalikan Ustaz.
Sebelum saya tutup, afdalnya meskipun waris ini kita juga berharap dari orang-orang tua kita, tapi yang terpenting adalah kita usaha sendiri. Kita usaha karena bukan hanya disuruh sholat kita, disuruh melaksanakan kewajiban kita, tapi setelah itu faizah qudiyatus sholat fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Setelah kita melaksanakan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Artinya kita disuruh usaha. Jangan mangu-mangu nungguin warisan orang tua kita. Ya ini berarti kita nggak kreatif, nggak mempersiapkan juga warisan buat anak-anak kita. Kalau itu orang tua kita memberikan warisan yang banyak, alhamdulillah. Kalau cuma tadi satu rumah-rumahnya doang itu. Nah, artinya kita disuruh berusaha sekuat tenaga kita sambil kita berdoa, sambil kita usaha. Nah ini kan enak. Berarti kita mempersiapkan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, jadi tidak menantikan warisan doang. Kita tetap berusaha. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan ini dengan Pak Putra ini akan menambah wawasan kita, terutama dalam hal masalah faraid, ya, fikih mawaris, sehingga kita sedikit-sedikit mengerti, ada bayangan kita, sehingga nanti kita semakin ke depan semakin paham lah tentang ini. Sedemikian pula apabila ada kesalahan dan kekurangan kekhilafan saya, jujur aja kita masih kebet-kebet juga ini, bukan pakar ya sebetulnya. Kita belajar bersama-sama sehingga kita nanti akan semakin paham terhadap fikih faraid ini. Demikian, dan kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa salurkan juga kepada keluarga kita, sanak famili kita, sehingga mereka tahu hukum-hukum waris yang berlaku sesuai dengan hukum yang ada baik di Al-Quran maupun di hadis. Al-Hadiniha wa ala salih wal hatam Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.